pola pikir Islam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Tetap di channel Z. Ngobrol inspiratif tanpa tekanan, tanpa beban. Oke. Kali ini saya masih akan melanjutkan perbincangan mengenai Islam Nusantara. Kita bertanya, lalu bagaimana pola pikir Islam Nusantara itu dalam memahami ajaran-ajaran Islam? Jadi Islam Nusantara ini berupaya untuk bisa mengaktualisasikan ajaran Islam ini secara dinamik dan faktual. Karena misalnya ada ayat yang mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Artinya apa? Kalau bangsa Nusantara ini bertakwa kepada Allah, maka ekspresinya ketakwaannya ya tentu berbeda dengan yang lain. Satu contoh konkret seperti ini. Ada kan pernah kita kenal yang namanya Haji Bawakaraeng. Haji Bawakaraeng itu adalah orang yang pergi ke Gunung Bawakaraeng dan kemudian dikatakan bahwa dia sudah berhaji. Banyak orang yang sekarang geger karena menganggap bahwa wah ini rusak ajaran Islam. Masa haji kok di Gunung Bawakaraeng. Nah, kita harus mengerti cara berpikirnya ulama-ulama, para habaib dan kiai Nusantara. Kenapa sampai timbul fatwa seperti itu? Nah, itu ceritanya dulu ya, ketika para ulama dakwah di daerah Bawakaraeng di Sulawesi Selatan itu, zaman itu ketika menjelaskan rukun Islam kelima itu pergi haji. Nah, pergi haji itu ke Mekah. Pada saat itu transportasi masih susah. Ya kan? Terus kemudian kesejahteraan sangunya, uangnya juga belum seperti sekarang. Padahal rukun Islam itu 5. Maka untuk meningkatkan keimanan orang supaya dia merasa menjadi Islam yang kafah, diajaklah orang-orang ini ya ke Bawakaraeng, sholat Idul Adha, berkorban di situ. Kemudian ulamanya bilang, sudah haji itu memang harus ke Mekah. Tetapi kalau kalian nggak mampu pergi ke Mekah karena keadaan, karena kondisi, maka cukup kalian di sini saja berkorban, sholat Idul Adha. Insya Allah pahalanya sudah seperti haji. Ini sebetulnya, jadi bukan merubah haji dari Mekah ke Bawakaraeng, bukan. Karena ada pola pikir, suatu konstruksi pemikiran yang lebih substantif, gitu. Nah nanti kalau kamu sudah punya sangu yang mencukupi, kendaraan yang memungkinkan, situasi dan kondisi yang memungkinkan, haji ke Mekah, tetap ke sana. Tetapi selagi kamu belum mampu ke sana, cukup ke Bukit Bawakaraeng, hukumnya insya Allah sudah seperti haji. Bawakaraeng di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan adalah area perbukitan yang sejuk dengan pemandangan yang indah, di mana secara tradisi oleh masyarakat dijadikan tempat untuk melakukan ibadah sholat Idul Adha. Ini adalah pola pikir yang menurut saya sangat kontekstual. Tidak merusak ajaran Islam, tetapi Islam menjadi related dengan kondisi yang ada di masyarakat itu. Ini adalah cara berpikirnya ulama-ulama Nusantara pada saat itu. Sehingga Islam menjadi lebih aktual dan faktual. Nah, contoh konkret lagi, pola pikir Islam Nusantara itu adalah mengkaitkan antara ayat kauliyah dengan ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu teks yang ada di Quran. Ayat kauniyah itu kenyataan dan realitas hidup. Realitas hidup yang berkembang, tumbuh, ada di satu masyarakat itu juga dipahami sebagai ayat. Dan itu juga ada. Sebutkan dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam, isi bumi dan langit, itu adalah ayat bagi ulil albab. Ulil albab itu siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang yang senantiasa berpikir dalam keadaan duduk dan berdiri,
wa yatafakkaru, dan bertafakur, berpikir tentang apa yang ada di bumi dan di langit. Nah, ini ayat kauniyah didialektikakan sehingga menjadi sesuatu konstruk pemikiran kebudayaan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Maka muncullah ada haji bawa karaeng, muncullah maulidan, muncullah halal bihalal, muncullah buka bersama, dan berbagai macam perangkat tradisi sebagai pengejawantahan dari pola pikir yang mentautkan ayat kauliyah dan kauliyah ini. Nah gitu guys. Jadi dengan cara ini Islam menjadi lebih related dengan situasi masyarakat, lebih gampang diamalkan, lebih gampang dipahami. Inilah sebetulnya yang disebut dengan Islam Nusantara. Oke guys, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi sumber pemahaman bagi kita semua dalam membaca realitas, mengimplementasikan ajaran, dan membangun kebersamaan demi kemajuan Indonesia Raya dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Zastrow atau lengkapnya Dr. Ngatawi Al-Zastrow, S.Ag, M.Si adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Al-Zastrow aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.